Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Abdillah dengan NIM 0701221023, kelas IK 3 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat, yaitu metodologi penelitian dan teknik penulisan karya ilmiah. Dalam presentasi ini, saya akan membahas secara mendalam tentang analisis metodologi penelitian serta teknik penulisan yang efektif untuk karya ilmiah, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dalam penelitian. Yang pertama itu ada aspek penting metodologi penelitian, yaitu ada metodologi penelitian yang valid dan terpercaya, dan teknik penulisan karya ilmiah yang efektif. Kita bahas yang pertama, yaitu metodologi penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan penelitian. Keberhasilan penelitian sangat bergantung pada metodologi yang digunakan. Karena ini memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan valid. Metode yang akan membantu penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang diinginkan, serta memberikan kontribusi yang berarti bagi disiplin ilmu yang diteliti. Teknik penulisan karya ilmiah memiliki peran penting dalam menyampaikan hasil penelitian dengan jelas serta sistematis. Penelitian yang baik harus disertai dengan dokumentasi yang tepat, sehingga pembaca dapat memahami dan mengevaluasi penemuan yang disampaikan. Penguasaan struktur penulisan, penggunaan bahasa yang tepat, serta menyiapkan argumentasi yang logis. Kedua itu adalah bagian dari teknik penulisan yang efektif. Pada slide kedua, di sini saya membahas metodologi penelitian yang efektif, yaitu pendekatan sistematis dalam penelitian, yaitu ada 5. Yang pertama ada definisi metodologi penelitian, yang kedua metodologi yang digunakan, ketiga teknik pengumpulan data, yang keempat prosedur analisis data, yang kelima cara untuk mencapai tujuan penelitian. Kita membahas yang pertama, yaitu metodologi penelitian adalah pendekatan sistematis dan terstruktur yang digunakan dalam rangka melakukan penelitian. Ini mencakup berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya, serta langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan penelitian. Yang kedua yaitu berbagai metode yang dapat digunakan dalam penelitian, termasuk metode kualitatif dan kuantitatif. Pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan diandalkan. Terus yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data, yaitu mencakup survei, wawancara, observasi, dan eksperimen. Masing-masing teknik memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pemilihan teknik harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan. Yang keempat itu setelah data dikumpulkan, seterusnya yaitu analisis data. Prosedur analisis data dapat meliputi analisis statistik, analisis konten, atau analisis naratif, tergantung pada jenis data dan tujuan penelitian. Yang terakhir yaitu untuk mencapai tujuan penelitian, pentingnya untuk menetapkan hipotesis yang jelas dan metodologi yang tepat. Ini termasuk merancang studi dengan cermat dan memastikan semua langkah penelitian relevan terhadap pertanyaan yang ingin dijawab. Seterusnya yaitu ada pentingnya metodologi dalam penelitian. Di sini saya membahas mengapa metodologi penelitian itu penting.
Di sini ada 3 penjelasan, yaitu menjamin keakuratan dan validitas data. Metodologi penelitian yang baik memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian adalah akurat dan valid. Hal ini sangat penting karena keandalan hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Dengan menggunakan metode yang tepat, penelitian dapat menghindari bias dan kesalahan yang dapat mempengaruhi kesimpulan penelitian. Yang kedua yaitu membantu peneliti merancang penelitian yang baik. Dengan metodologi penelitian yang simetris, penelitian dapat merancang penelitian yang lebih terstruktur dan efektif. Ini termasuk pemilihan metode pengumpulan data, analisis yang tepat, serta pemilihan sampel yang representatif. Semua ini berkontribusi pada keberhasilan penelitian dan kualitas hasil yang diperoleh. Yang ketiga yaitu ada hasil penelitian yang didasarkan pada metodologi yang kuat, memberikan dasar yang kokoh untuk pengambilan keputusan. Penelitian dan pembuatan kajian dapat menggunakan hasil tersebut untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih baik. Dengan data yang valid, keputusan yang diambil akan lebih tepat dan berdampak positif. Seterusnya yaitu ada identifikasi masalah penelitian. Di sini saya membuatkan panduan awal untuk penelitian. Ada 3 yaitu menentukan topik yang menarik, merumuskan pernyataan penelitian yang jelas, serta identifikasi variabel yang terlibat. Langkah pertamanya yaitu dalam mengidentifikasikan masalah. Penelitian adalah menentukan topik yang menarik, topik yang relevan dan menantang dapat menarik perhatian peneliti dan memberikan kontribusi signifikan terhadap bidang ilmu yang diteliti. Pertimbangkan isu-isu terkini, tren dan ketertarikan pribadi untuk menemukan topik yang tepat. Yang kedua yaitu merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas. Setelah topik ditentukan, pentingnya untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik. Pertanyaan ini akan menjadi panduan utama dalam penelitian, membantu fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Pertanyaan yang baik harus dapat diuji dengan berhubungan langsung dengan topik yang dipilih. Selanjutnya yang ketiga itu ada identifikasi variabel yang terlibat. Langkah terakhir dalam mengidentifikasi masalah yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian. Mencakup variabel bebas terkait dan terkontrol yang akan dianalisis. Memahami hubungan antara variabel ini akan membantu dalam merancang metodologi yang tepat dan memperoleh hasil yang valid. Selanjutnya yaitu ada petinjau pustaka setelah identifikasi masalah. Langkah yang penting untuk dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan informasi terkait topik, memahami penelitian sebelumnya, menentukan kerangka teori yang relevan. Untuk langkah pertama dalam peninjauan pustaka adalah mengumpulkan informasi yang relevan mengenai topik penelitian. Ini termasuk mencari buku, artikel, jurnal, dan sumber online lainnya yang memberikan wawasan mendalam tentang isu yang sedang diteliti. Proses ini sangat penting, memberikan landasan yang kuat bagi penelitian yang akan dilakukan. Setelah informasi terkumpul, peneliti perlu memahami untuk menganalisis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh orang lain dalam bidang yang sama. Ini dapat membantu penelitian untuk mengetahui apa yang telah ditemukan, kesenjangan dalam penelitian yang ada, dan bagaimana penelitian mereka dapat berkontribusi pada bidang tersebut. Memahami penelitian sebelumnya juga membantu dalam memperkuat argumen yang akan diajukan dalam penelitian. Langkah selanjutnya adalah menentukan kerangka teori. Sesuai dengan topik penelitian, kerangka teori ini memberikan panduan tentang bagaimana penelitian akan dijalankan dan menjelaskan hubungan antara berbagai variabel dalam studi dengan memiliki kerangka teori yang jelas.
Penelitian dapat lebih mudah merumuskan hipotesis dan mendesain metodologi yang tepat untuk penelitian. Langkah ketiga yaitu metodologi penelitian yang akan digunakan. Dalam menentukan metode penelitian, penting untuk memutuskan antara peneliti kuantitatif yang berfokus pada pengukuran dan analisis numerik, atau penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial. Pemilihan ini akan mengurangi cara mengumpulkan data dan analisis selanjutnya. Yang kedua yaitu metode survei eksperimen atau studi kasus. Penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode variabel seperti survei, eksperimen, atau studi kasus. Metode survei digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden eksperimen untuk menguji hipotesis dalam kondisi terkontrol, dan studi kasus untuk analisis mendalam terhadap beberapa kasus tertentu. Pilihan metode harus sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga yaitu menentukan instrumen pengumpulan data yang sesuai. Setelah memilih metode, langkah selanjutnya adalah menentukan instrumen pengumpulan data yang tepat seperti kuesioner, wawancara, atau observasi. Menggunakan kuesioner salah satu metode pengumpulan data yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan kuesioner, penelitian dapat mengumpulkan informasi dari responden secara cepat dan terstruktur. Kuesioner dapat berupa pertanyaan terbuka atau tertutup tergantung pada jenis data yang diinginkan. Yang kedua yaitu ada wawancara sebagai teknik pengumpulan. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, menanyakan pertanyaan lanjutan, dan memahami perspektif responden secara lebih baik. Metode ini sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Observasi sebagai metode penelitian melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Dengan metode ini, penelitian dapat mencatat pelaku dan interaksi dalam konteks alami. Observasi dapat memberikan wawasan yang tidak dapat diperoleh melalui kuesioner atau wawancara. Pengujian untuk data kuantitatif. Pengujian digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif yang dapat diukur. Ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menguji hipotesis. Pengujian harus dilakukan dengan prosedur yang ketat untuk memastikan keakuratan data. Validitas dan reliabilitas data sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan reliable. Menunjukkan sejumlah mana data mencerminkan apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil dan peroleh. Penelitian yang melakukan pengujian untuk memastikan kedua aspek ini. Pencatatan data yang sistematis. Mencatat semua data dengan sistematis adalah langkah penting dalam pengumpulan data. Hal ini membantu penelitian untuk mengorganisir informasi dan memudahkan analisis di tahap selanjutnya. Langkah-langkah analisis data itu ada 3: penggunaan teknik statistik, analisis tema untuk data kualitatif, serta interpretasi hasil analisis. Teknik statistik adalah alat penting dalam analisis data kualitatif. Dalam langkah ini, penelitian harus memilih metode statistik yang sesuai, seperti analisis registrasi atau UJT, untuk mengekstrak informasi yang relevan dari data yang telah dikumpulkan. Untuk data kualitatif, analisis tema menjadi fokus utama, yaitu perlu menelusuri dan mengidentifikasi pola serta tema yang muncul dari data, misalnya melalui wawancara atau survei terbuka. Setelah data dianalisis, interpretasi hasil adalah langkah krusial berikutnya, yaitu penelitian harus mampu menjelaskan temuan dengan cara mudah dimengerti dan mengaitkan dengan hipotesis awal pertanyaan penelitian. Langkah yang keenam yaitu penarikan kesimpulan.
yaitu proses penting dalam menyimpulkan penelitian, yaitu ada merangkum hasil penelitian, menjawab pertanyaan penelitian, dan mengemukakan saran atau rekomendasi. Langkah pertama dalam penarikan kesimpulan adalah merangkum hasil penelitian. Hal ini melibatkan pengumpulan semua temuan utama dari informasi penting yang diperoleh dari proses penelitian. Merangkum hasil ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang apa yang telah ditentukan selama penelitian. Yang kedua yaitu setelah merangkum hasil, langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan di awal. Ini melibatkan analisis dalam terhadap data yang informasi telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa semua pertanyaan penelitian terjawab. Dan terakhir yaitu dalam penarikan kesimpulan adalah mengemukakan saran atau rekomendasi yang berdasarkan hasil penelitian. Saran ini dapat mencakup tindakan yang harus diambil, area untuk penelitian lebih lanjut, atau kebijakan yang perlu diterapkan. Ini ada 7 langkah-langkah penelitian yang efektif, yaitu identifikasi masalah, peninjauan pustaka, penentuan metode penelitian, pengumpulan data, serta analisis data, penarikan kesimpulan, dan kontribusi setiap langkah. Selanjutnya yaitu teknik penulisan karya ilmiah, yaitu terbagi ada 4. Definisi teknik penulisan karya ilmiah, metode penyajian data, struktur karya ilmiah, serta format penulisan yang sesuai. Teknik penulisan karya ilmiah merujuk pada metode sistematis yang digunakan untuk menyusun dokumen akademik, termasuk pemahaman yang mendalam mengenai cara menyusun, penyajian, dan analisis data yang relevan. Metode penyajian data dalam karya ilmiah mencakup berbagai cara untuk menampilkan informasi dengan jelas dan logis. Ini dapat meliputi penggunaan tabel, grafik, dan diagram yang membantu pembaca memahami data yang dijelaskan. Yang ketiga, struktur karya ilmiah harus mengikuti format yang ditentukan, terdiri dari berbagai awal, isi, dan penutup terorganisir dengan baik. Yang terakhir yaitu dalam dunia akademik mengikuti format penulisan yang sesuai dengan standar seperti APA atau MLA. Sangat penting, format ini mencakup cara penulisan kutipan, referensi, margin, dan jenis huruf. Mematuhi format ini tidak hanya menunjukkan profesionalisme, tetapi juga membantu pembaca dalam menemukan informasi dengan mudah. Berikut adalah tahapan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pemilihan topik yang relevan. Yang kedua, penyusunan kerangka tulisan. Yang ketiga, penulisan draft awal. Dan yang keempat, revisi dan editing. Langkah pertama dalam penulisan karya ilmiah, memilih topik yang relevan dan menarik. Pemilihan topik yang tepat sangat penting karena menentukan arah penelitian dan kualitas tulisan. Setelah memilih topik, tahapan berikutnya adalah menyusun kerangka tulisan. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam penulisan, mencakup pengenalan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Dengan kerangka yang sudah disusun, langkah selanjutnya adalah penulisan draft awal. Pada tahap ini, penulisan mulai menuangkan ide dan informasi ke dalam bentuk tulisan. Pentingnya untuk tidak terlalu khawatir tentang kesempurnaan, karena draft awal bersifat fleksibel untuk revisi di kemudian hari. Setelah draft awal selesai, pentingnya untuk melakukan revisi dan editing. Pada tahap ini, penulisan meninjau kembali isi tulisan, memperbaiki kesalahan, dan menyempurnakan argumen. Revisi dapat melibatkan masukan dan rekaman atau mentor untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah. Ini adalah 9 struktur umum karya ilmiah, yaitu judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi, kesimpulan, daftar pustaka, serta lampiran.
Ya, ini sama seperti tadi ya, ini adalah format penulisan karya ilmiah saya membuat. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, Rizky Abdillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.